afternoon, good morning, good afternoon. Ya, salam dari keluarga kecil yang baru belajar di YouTube. Keluarga kecil, happy Indonesian, I'm Indonesian, and half Australian is my husband. Suami saya dari Australia, be careful. Tapi asli dia dari Brisbane. Nah guys, aku sekarang masih di Australia. Nah, kenapa aku di sini? Sebelumnya kita masih sebelum pandemi ya setahun sekali, setahun 2 kali datang mengunjungi ke mertua di Brisbane ya. Nah, tahun ini Februari aku sama anak terbang dari Bali. Kita tinggal di Indonesia, di Bali dan di Sanur. Nah, waktu itu Februari aku terbang sama anak ke Brisbane. Malam, perjalanan 6,5 jam ke Brisbane dari Denpasar. Nah, alhamdulillah sampai Brisbane itu di pagi hari ya. Nah, waktu itu kita berangkat Februari itu kan virus juga baru berita-berita ya, sedikit berita-berita di China. Nah, kita memutuskan terbang dan untuk visit mertua papahnya suamiku yang tinggal di Brisbane. Dan suami punya rumah juga di Brisbane, kita tinggal di rumah sendiri. Ya tidak tanggungan banyak lah ya di sana. Nah, tapi kita sudah hampir April waktu itu, awal April beritanya lebih kencang tentang virus ini ya. Dan kebetulan itu tanggal 3 April saya dan suami cerita, tanya-tanya gimana ini beritanya, gimana ini kok bikin khawatir ya gitu loh. Bikin aku stres terutama kan ya, karena suami juga kerja di daerah dari Perth, dari Western Australia. Dia masih terbang ke kerjaannya itu 2 jam. Nah, dari kerjaan ke Perth itu 2 jaman lah ya. Dari Perth itu harus terbang lagi ke Brisbane, itu sekitar 3 jam setengah. Ya 3 jam atau 4 jam gitu. Nah, aku juga bingung, agak stres juga guys. Waktu itu kita omong-omong ke suami gimana nih beritanya gitu loh. Kan harus lockdown kan ya. Kami bilang oke, saya juga harus mikirin itu. Mungkin besok kita cerita lagi. Nah, aku sama suami kan, suami kerja 2 minggu off, 2 minggu kerja. Alhamdulillah sampai sekarang dia kerja. Alhamdulillah sekali. Nah, besokannya kayaknya tanggal 1 ya awal April tanggal 1 aku sama suami, tanggal 2 cerita kan setiap malam, kadang-kadang malam ini omong-omong, teleponan, besoknya telepon lagi gitu loh. Nah, kayaknya kurang lebih tanggal 2 aku telepon itu terakhir. Telepon suami karena siangnya itu kan tanggal 1 dapat berita-berita itu yang lebih kenceng lagi tentang virus ini kan. Suami bilang oke, saya nyari tiket juga kan, harus pikirin semuanya gitu loh. Sempat suami juga bingung, mungkin cuma celetukan doang. Ya kamu tinggal di sana aja. Gimana? Kalau saya tinggal di sini kan
berarti nggak bakalan ketemu lah kamu, gitu kan? Kamu dari kerjaan terbang ke Perth, aku di Brisbane, kamu nggak bisa terbang ke Brisbane gitu kan? Kita nggak bakalan ketemu lama gitu loh. Aku sempat marah juga kan, maklum nggak bisa jauh dari suami itu loh, karena kan juga apa namanya anak juga kan. Walaupun tinggal di rumah sendiri nggak ketemu suami lama ya, gimana juga sedih kan ya. Nah oke, tanggal 3 kita omong-omong lagi. Yes, well, don't break it. Tanggal 3 itu kita malam setelah suami selesai kerja jam 7 ya. Jam 7 malam belepotan. Jam 7 malam itu aku telepon lagi suami. Gimana aku gituin keputusannya, aku gituin kan. Ya, don't worry, I already buy you ticket. For when? Tomorrow. Waduh. Aku kaget. Besok aku harus terbang, tapi besok itu pagi kayaknya, pagi ya. Besok pagi kamu penerbangan kayaknya jam 10 apa gitu. Oke, gitu. Aduh, agak stres juga kan, mendadak juga begitu. Tapi alhamdulillah senang juga karena ketemu suami juga kan, kumpul sama suami gitu loh. Ya udah, selesai itu teleponan sama suami, aku langsung beres-beres itu, aku semuanya diberes packing itu. Suami bilang kamu punya 70 kilo luggage, 70 kilo di tiket kan berdua gitu, sampai bumbu-bumbu Indonesia yang aku bawa dari Bali, yang beli di Asian Shop di sana online juga aku bawa guys ke Perth ya, ke Perth ini. Aku packing semua. Tapi yang lucunya aku cuma bawa satu aja mainan anakku, boneka. Aku bilang ya udah dah, itu boneka tinggal di sini aja, kita bisa beli lagi kan di sana. Sempet nangis dia juga, Mami, my toy why you not bring, gitu kan. Aku bilang we can buy another over there, gitu, cheap. Oke. Nah aku bawa semua makanan bumbu-bumbu Indonesia itu ke Perth. Nah besokannya aku terbang, dan dari Brisbane ke Perth itu kurang lebih 4 jam setengah 3 jam setengah gitu. Yes, Floppy? Why are you talking about the time? Can you tell me? Yeah, just stop asking, okay? Can you tell me? Yeah, when last time I'm from Brisbane, I bring you only one toilet from Brisbane, and I said you can have another toilet in here, so you have a lot of time, and soon you will have your another person for your birthday. Yeah. Okay. What happens if I turn it? Huh? This. Not noisy. Just no need turn on, please. Nah, sorry guys, ini anakku agak sedikit mengganggu. Emaknya pingin bikin sesuatu pasti aja, maklum anak. Oke, nah tanggal 4 itu aku terbang ke Western Australia, ke Perth. Dan suami sudah booking akomodasi karena dia juga udah duluan terbang dari kerjaannya kan 2 hari sebelumnya. Kita
sehari sebelumnya tanggal 3 itu dia selesai kerja. Dia sudah ada booking akomodasi, tapi akomodasinya itu bentuk rumah ya, ada 4 kamar, ada kitchen full perabotannya itu. Akomodasi kayak hotel ya, pembayarannya itu per day lah ya, kayak akomodasi biasa gitu. Tapi karena rumah di sini, suami nyarinya dari Airbnb gitu, kayaknya sih kalau nggak salah. Lumayan daerah sini, daerah Rockingham. Di sini daerahnya agak sedikit quiet ya, nggak terlalu ramai kayak di City di Perth. Nah, kita sudah sampai, kita berdua itu di daerah sini, dan alhamdulillah nyampe ke rumah. Tapi nyampe ke rumah itu kita harus karantina, harus self isolation selama 14 hari. Nah, selama 2 minggu aku dapat kedatangan tamu polisi 4 kali seumur hidup gitu. Aku cuma di Indonesia ya ketemu, apa di sini juga sebelumnya cuma ketemu selewat doang gitu. Itu datang. Nah, hari kedua, nah aku dapat saat pertama dapat kunjungan polisi dua orang. Waduh, bilang ada polisi. Kebetulan suami juga ada di sana kan. Aku langsung panggil polisi kan, nggak tahu itu, agak gemeteran juga. Ada polisi ngapain lo gituin kan, nggak masuk kepikiran kan kalau waktu kita isolasi itu ada kunjungan kayak gitu kan. Suami masuk dah tuh, nyamperin dia, oh ya, this is Marlina. Ya, suamiku bilang iya, serius dah. Can I see her? Bukan. Suami manggil aku, lalu aku datang, gituin hi, how are you, gituin kan. Are you Marlina? Yes, of course, saya Marlina, begituin kan. Who else? agak lucu juga pertanyaan. What are you talking about? Dia bilang, I just make sure you are Marlina and you are at home. Oh, okay, so of course I will be here. Nah, anakku juga datang ya, gitu, perkenalan aja sekalian begitu ya. This is my daughter, she's always in here, we will be always in here gitu kan. Nah, setelah 1 kali itu, besokannya ada lagi. Tapi yang pertama itu cewek cowok, yang kedua cewek semua. Knock. Nah, waktu itu yang kedua itu suami aku suruh pagi itu suruh beli. What are you talking about? Yang kedua itu cewek polisinya kan. Suami lagi aku suruh beli roti karena kehabisan roti kan. Habis roti sama minyak itu belanja lah ya, keperluan. Karena kan kita baru datang. Aku sendiri yang harus, soalnya gimana sih kalau makan nggak pakai sambal gitu loh. Aku suruh beli cabai kan ya. Nah, suami pergi, polisi itu datang dah 20 menit kemudian. Kebetulan aku juga lagi nonton TV kan di sana. Apa sih namanya, knock gitu. This is halo begituin kan. Can I speak with Marlina? Yes, I'm Marlina begitu. Oh ya, okay, where is your husband? My husband going to the shop buy the food, buy for food ya kan. Okay, dia bilang gitu. You with your daughter? Yes, that is in here with me gitu kan. Akhirnya ya udah gitu aja, langsung pergi dia. Nah,
setelah itu beberapa hari kemudian, nah seminggu kedatangan lagi cowok-cowok. Nah waktu itu dia minta aku ini paspor, dan juga kebetulan waktu itu pasporku udah habis kan ya. Nah polisi itu mintain paspor aku sama anakku kan ya, aku kasih, udah gitu aja mereka pergi. Suami waktu itu pergi selfie, lihat ombak lah ya, nggak tahu kemana. Aku di sana berdua. Oke, nanyain suamiku kemana, aku bilang pergi ke pantai tuh gituin, karena kan suami nggak apa-apa pergi keluar. Nah udah mereka pergi lagi. Yang terakhir itu juga dapat 1 kali, pokoknya 4 kali lah, selama 2 minggu selama aku karantina self isolation, 4 kali ada kunjungan dari polisi. Di sini bagusnya itu selalu ketat ya, karena kan ya demi keamanan sendiri, keamanan orang lain juga kan ya. Di sini sangat ketat guys ya, terutama kalau kita yang belum tahu ke luar negeri itu, waduh, untuk aku kadang-kadang bingung aku ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang ya udah mulai mengerti sedikit peraturan di sini. Tapi selama aku daerah Perth ini yang dari April sampai sekarang ini bulan Februari, nah dari akomodasi itu kita memutuskan cari, kan nggak mungkin juga diakomodasi kayak bayar per hari itu mahal kan ya. Nah kita cari rumah yang harus dikontrak kan ya, dikontrak